warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Ubaidillah Akhar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik, dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmia Fitriani, NPM 192102046, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 4. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Sosiologi Politik yang berjudul Masyarakat Sipil. Untuk lanjutannya, mohon stay tune dan simak videonya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris, yaitu civil societas, yang mengambil dari bahasa Latin, yaitu civitas societas. Selanjutnya, masyarakat sipil atau istilah lain disebut sebagai masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik, public sphere, dalam mengemukakan pendapat. Adanya lembaga-lembaga mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Pasti di sini adalah memiliki ruang publik seperti media, jadi kebebasan untuk berpendapat. Selanjutnya memiliki lembaga-lembaga mandiri, di sini dimaksudkan sebagai lembaga-lembaga, contohnya adalah DPR, MPR, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk membentuk suatu negara. Selanjutnya, pengertian masyarakat sipil atau madani menurut para ahli. Yang pertama adalah Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid menekankan istilah masyarakat madani dicirikan sebagai masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika membangun peradaban Islam di kota Madinah. Dalam istilah lain, dalam Islam modern mengarah pada semangat dan pengertian civil society, yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur, yang terbentuk dalam negara yang baik. Jadi menurut Nurcholish Madjid, masyarakat sipil atau madani ini adalah sebuah masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur, yang terbentuk dalam negara yang baik untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, menurut Samsuddin Haris, masyarakat madani atau masyarakat sipil adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Jadi, menurut Samsuddin Haris ini, masyarakat sipil atau madani adalah masyarakat yang terbentuk jauh dari pemerintah. Maksudnya, terbentuknya itu paling akrab atau paling rendah, yaitu di sekitar keluarga, tetangga, atau masyarakat yang berdekatan dan membentuk perkumpulan. Selanjutnya, menurut Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Jadi masyarakat sipil ini adalah masyarakat di luar pemerintah, dan dia di sini fungsinya adalah untuk sebagai penetral kekuasaan menurut Ernest Gellner. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri masyarakat sipil atau masyarakat madani. Menurut A.S. Hikam, ada 4 ciri utama dari masyarakat madani atau masyarakat sipil, yaitu sebagai berikut. 1. Sukarela. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jadi adanya rasa sukarela untuk menjadi seorang masyarakat. Yang kedua adalah keswasembadaan. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat, tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara dan organisasi lainnya. Jadi mereka mandiri, swasembada, mereka independen, jauh dari pemerintah. Yang ketiga adalah kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang keempat adalah keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Jadi di sini maksudnya adalah mematuhi segala hukum yang ada di
suatu negara tersebut. Selanjutnya materi ketiga yaitu karakteristik masyarakat sipil atau masyarakat madani. Yang pertama adalah ruang publik. Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengumpulkan pendapat. Jadi bebas dalam berargumen atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah demokratis. Maksudnya adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Jadi demokratis, semuanya sama, tidak membawa nama suku, ras, agama. Yang ketiga adalah toleran. Maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Jadi toleransi, saling menghargai apa yang dilakukan orang lain atau masyarakat lain. Jadi kita sama-sama menghargai. Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme maksudnya adalah pertalian sejati, kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya adalah keadilan sosial. Nah, maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi adil, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mengemban hak dan kewajiban itu bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pilar penegak masyarakat sipil. Maksud dari pilar penegak masyarakat sipil adalah institusi-institusi yang ikut mengontrol dan mengkritisi kebijakan penguasa. Pilar penegak ini terdiri dari yang pertama adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensialnya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Ini biasanya maksudnya ke LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Jadi di sini orang-orang dari LBH atau LSM ini membantu masyarakat yang mungkin terjerat dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan pemerintah. Yang kedua adalah pers, merupakan institusi yang dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Jadi pers ini fungsinya adalah memberikan atau membagikan apa yang sedang terjadi atau aspirasi apa yang ingin disampaikan ke pemerintah gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ketika masyarakat itu datang ke pemerintah itu tidak secara langsung ditindaklanjuti untuk kritik-kritikannya gitu. Jadi mereka lewat pers. Selanjutnya adalah supremasi hukum. Setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintah maupun rakyat harus tunduk pada hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah. Selanjutnya adalah perguruan tinggi, yakni tempat sivitas akademis atau akademik. Dosen dan mahasiswa bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan. Moral force ini maksudnya adalah membentuk moral dari mahasiswa tersebut gitu. Selanjutnya adalah partai politik, merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politik. Jadi ketika seorang gabung dengan partai politik, kesempatan dia untuk memberikan kritisi kepada pemerintah itu akan lebih dekat, akan lebih cepat tersampaikan. Selanjutnya masyarakat sipil dan demokratis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN masyarakat tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri dan otonom. Masyarakat sipil yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik. Dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat sipil dapat berkembang secara wajar. Masyarakat sipil merupakan rumah peresmian demokrasi. Masyarakat sipil dinilai memiliki 3 fungsi utama, yakni advokasi, empowerment, dan social control yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Jadi
Maksudnya social control di sini adalah mengontrol kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut. Apakah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau malah membuat kerugian atau menyengsarakan masyarakat. Yang kedua adalah advokasi. Dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Jadi dari kebijakan dari kata social control tadi, fungsinya masyarakat jadi bisa mempengaruhi kebijakan publik. Jadi ketika peraturan pemerintah tidak sesuai, masyarakat bisa mengontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya empowerment. Masyarakat sipil secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Selanjutnya adalah social control, di mana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Jadi menilai, menindaklanjuti, dan memberikan masukan apakah kebijakan pemerintah ini menguntungkan bagi masyarakat atau malah merugikan bagi masyarakat. Ini adalah partisipasi politik. Di era demokrasi hari ini tidak dapat sepenuhnya terlepas dari kontribusi masyarakat sipil, baik dalam kehidupan sehari-hari guna terwujudnya demokratisasi itu sendiri, yaitu adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Yang ketiga adanya akses ke sumber-sumber informasi yang luas dan alternatif. Yang keempat adanya otonomi asosiasional. Yang kelima adanya lembaga perwakilan. Yang keenam hak warga negara yang inklusif. Berikut tadi adalah pemaparan saya tentang materi masyarakat sipil atau masyarakat madani. Dan dari materi yang saya presentasikan dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat yang terlepas dari pemerintah, orang-orang pemerintah. Jadi masyarakat sipil adalah masyarakat yang tidak tergabung di pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.